Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Charles Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk melakukan buy on weakness dan juga melihat sampai batas mana koleksi saham-saham tersebut. Sebelumnya hari ini memang ISG mengalami penurunan cukup dalam, tetapi ada indikasi reversal untuk Kamis esok. Baik, sebelum saya melanjutkan ulasan saham saya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang saya sudah sediakan linknya di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya bahas. ISG tertahan di area trendline support yang lagi-lagi tidak mampu ditembus. Mungkin ada chance dia akan menyentuh area trendline-nya untuk memastikan trendline support ini menjadi trendline terkuat sebagai pijakan untuk melanjutkan bullish-nya. Close hari ini minus 0,64% memang cukup besar, dengan posisi ISG seharusnya sudah bullish tetapi ditutup dengan cukup dalam. Dari momentum dan volume trend memang mengindikasikan bahwa dari akumulasi bullish-nya sudah mengalami pengurangan momentum. Jadi momentum bearish kemungkinan besar jika hari Kamis dilanjutkan merah, maka terkonfirmasi bahwa bearish sudah dimulai kembali. Namun saya melihat sedikit keganjalan ketika saya melihat time frame lebih kecil yang biasanya Sobat Joker lakukan juga. Kita mengambil time frame itu sebesar 1 menit. Di sini ada bearish channel dengan posisi dia sudah break duluan di area 6045 dan sudah di-retest beberapa kali untuk lakukan pengujian support seperti itu. Setelah dilakukan pengujian support jam 13.30 tepat sesi 2 dimulai, terjadi lonjakan volume yang cukup besar. Saya pikir terindikasi memang bullish divergence-nya terkonfirmasi di sini, di area base yang sudah dimulai tersebut. Dengan volume dan momentum MACD juga cukup valid, saya pikir hari Kamis kemungkinan besar akan bullish dengan momentum secara sederhana dengan time frame kecil ya menurut saya. Jadi saya pikir sangat bagus untuk kita yang telah mengambil beberapa saham dengan lakukan buy on weakness sesuai dengan review di hari Senin. Baik, langsung saja kita akan mulai review pertama yang saya akan lakukan. Ada dari properti atau dari BSDE. Mengapa cukup menarik? Karena dia masuk ke area entry buy pertama di area 915 sampai 885. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham BSDE, bisa melakukan akumulasi dengan potensi dia akan melanjutkan konfirmasi ya. Konfirmasi bullish divergence-nya dengan time frame yang cukup kecil. Saya ambil 4 jam hari ini, maka ada volume kecil hijau di sesi 2. Apakah ada pullback untuk besok? Saya pikir dengan melihat momentum saya pikir cukup ada ya. Dengan RSI, dengan MACD juga terkonfirmasi bullish divergence. Maka BSDE layak kita pantau di area 915 sampai 885. Selanjutnya ada saham BBNI, salah satu bank BUMN yang cukup layak kita pantau. Mengapa cukup layak kita pantau? Karena dia sudah membentuk pola bearish channel cukup lama dan juga sudah meretest beberapa kali area trendline tetapi tidak mampu ditembus ya. Jika kita lihat posisinya sudah cukup menarik. Kenapa sudah cukup menarik? Lagi-lagi ada bullish divergence ya. Di sini ada bullish divergence untuk saham BBNI dengan kondisi dia punya pergerakan harga itu sideways dan dikonfirmasi kembali dengan lonjakan cukup besar dan sudah meretest kembali area resisten yang supply sudah dicoba sekali, maka ada indikasi dia akan meretest kembali area 4.850 sampai 4.740. Jadi kita bisa lakukan buy on weakness ini dengan harapan dia nantinya akan membentuk pola double bottom seperti itu. Jika pola bottom ini terbentuk, maka potensi dia break kemungkinan besar ada di area 5.230 seperti itu.
Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham BBNI bisa memantau saham BUMN ini dengan cukup menarik ya. Selanjutnya ada saham bank, salah satu saham swing yang sudah masuk area 2 kali, area taking profit di area 3.880, namun tidak sanggup mencapai di area 4.090. Apakah masih ada potensi? Masih ada, tetapi hari ini memang volume distribusinya cukup besar dengan momentum dan RSI juga masih terjaga untuk bullish. Dari indikasi volume saja kita bisa berhati-hati sebentar dengan posisi. Jika ingin taking profit, ambillah taking profit di area 3.880. Jika teman-teman ingin masih hold sampai area 4.090 bisa saja. Tapi memang ISG masih terkonsolidasi dan masih cukup acak ya momentumnya, saya pikir ya cukup riskan untuk taking profit di area 4.090. Maka kita taking profit sesuai dengan maksimum kita, dan jika sudah taking profit maka kita bersyukur ya. Selanjutnya ada saham YNPC yang sudah pernah saya bahas di hari Minggu. Salah satu saham yang melakukan ARB dan juga di retest beberapa kali. Dan kemarin itu di area 205 kita sudah ambil, momentumnya sudah cukup tepat dan kita sudah jualan di atas, kemungkinan akan masuk lagi, dan di area entry kita sekarang itu di 189. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham INPC bisa memperhatikan area 189 sampai 177. Apakah kemungkinan bisa turun lagi? Bisa saja, tetapi teman-teman bisa memperhatikan area tersebut untuk lakukan buy on weakness. Apakah area jualnya masih tetap sama? Area jualnya bisa di area supply yang di atasnya, itu di area 205. Dengan momentum memang dia akan meretest area trendline support yang sudah cukup lama, hampir 3 kali retest menjadi area resisten dan sudah dijadikan area support kali ini. Jadi area tersebut bisa kita lakukan sebagai alasan untuk buy on weakness. Selanjutnya ada saham Sen. Kenapa saham Sen? Sen kali ini membentuk pola symmetrical triangle ya. Dengan posisi time frame dengan 1 jam saya pikir cukup menarik, karena beberapa pola symmetrical triangle kita sudah cukup cuan di BKSW dan juga AGRS dan juga Denar. Jadi cukup maksimal ya. Ini adalah saham swing. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Sen bisa memperhatikan area 410 sampai 404. Ini merupakan area entry yang cukup valid ya. Saya pikir itu sudah sangat bagus kita entry di area 410 sampai dengan 404. Kenapa area 404? Kenapa tidak area 402? Karena memastikan kita juga membatasi penurunan dia melewati area trendline supportnya. Karena kemungkinan jika dia membuat ekor cukup dalam ke area break di bawah trendline support, kemungkinan besar dia akan menguji langsung retest area 390 merupakan area stop loss seperti itu. Dengan taking profit pertama itu di area breakoutnya di area 444 sampai 440, dan juga teman-teman bisa melakukan taking profit yang cukup optimal di area swingnya, yaitu di area 516 sampai 510 seperti itu. Selanjutnya ada saham BKSW. BKSW hari ini cukup menarik ya, dia closing kemungkinan besar akan mantul di area 290 sampai 286. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham BKSW bisa memperhatikan area ini untuk lakukan buy on weakness dengan target penjualan itu di area supply atasnya di area 328 sampai 316. Volume cukup valid ya, dia sudah mengalami penjenuhan distribusi dan sudah saya pastikan memang ada momentum ingin arah pembalikan reversal ya. Jika kita lihat dari volume MACD saja mengindikasikan bahwa indikasi bearish itu sudah mengalami pelemahan seperti itu. Jadi saya pikir BKSW layak kita pantau di area 290 sampai 286. Selanjutnya ada saham agro, sudah kembali masuk area entry kita, area entry kedua.
dan kemungkinan besar dia akan reversal itu di area 2260 sampai 2240. Apakah ada kans dia melanjutkan area penurunan sampai 2190 sampai 240? Mungkin saja. Dengan potensi saya pikir memang ada indikasi dia terkonfirmasi bearish divergence ya di sini. Di sini ada bearish divergence dengan target penurunan di headnya di area 2260 tadi dan sampai di area ekor itu di area 2110. Apakah ada kans? Mungkin saja. Bagaimana potensinya? Kita lihat esok. Karena ada indikasi dia membuat pola double bottom, tetapi ada indikasi juga dia akan mantul sesuai dengan bearish channelnya seperti itu. Target profit masih di atas ya, di area 2860 jika teman-teman melakukan buy on weakness, dan juga teman-teman bisa ambil posisi jika dia berada di area 2160 sampai 2060 atau di area 2260 sampai 2240. Selanjutnya ada saham kios, salah satu saham jajan sore yang masih cukup lanjut ya. Dia akan menguji area supply-nya di area 1425 sampai 1355. Hari ini sudah cukup kuat dan masuk area supply dengan potensi masih cukup bagus. MACD sudah mengindikasikan golden cross, indikasi sudah dimulai volume trend bullish sudah menguat dan momentumnya secara RSI sudah terindikasi valid. Jadi saya pikir kios bisa lanjut ke area supply, break, dan kemungkinan besar akan melanjutkan area supply-nya kecil di sini di area 1550 sampai 1530. Selanjutnya ada saham baca. Kenapa saham baca sudah cukup menarik? Karena dia membentuk pola pembalikan arah di sesi 2 tadi. Jika teman-teman tertarik untuk saham baca, bisa memperhatikan area 515 untuk area entry kembali dengan area taking profit di 530 dan 545. Apakah ada potensi ke area 575? Mungkin saja, tetapi masih ada riskan ya di posisi ISG yang masih cukup membingungkan. Selanjutnya ada saham SRTG, saham investasi Saratoga ini pullback ya. Seharusnya bagusnya dia menyentuh di area 1715 sampai 1665. Saya ingin mengajak teman-teman tetapi tidak masuk area entry kita. Saya pikir ya masih cukup riskan ya untuk kita lakukan pembelian saham Saratoga. Jika teman-teman tertarik untuk saham Saratoga, bisa memperhatikan area 1830 untuk area entry dengan area taking profit kemungkinan bisa mencapai area 1880 dan area lanjutannya itu di 1930. Jadi teman-teman yang ingin entry bisa memasang stop loss di area 1775 atau di 1800. Ingat, ini merupakan saham kita scalper untuk di esok hari ya, untuk saham Saratoga. Jika dia masuk area ini tadi, saya pikir kita bisa merekomendasikan untuk saham swing seperti itu. Selanjutnya ada saham BEPS. Beberapa anggota Sobat Joko Trader bertanya di grup tentang BEPS. BEPS kali ini ARB kembali ya. ARB kembali dengan posisi dia berada di 0786. Saya hanya berpatokan pada area ini. Jika dia memang mantul di area demand ini, maka ada chance kita untuk melakukan buyback itu di area 412 sampai dengan 428. Lakukan pembelian ketika kita mendapatkan momentum untuk buy on weakness. Tetapi jika dia nanti mengalami penurunan sampai 400, teman-teman bisa lepas dulu ya, seperti itu. Selanjutnya ada saham SAMF, salah satu saham pupuk yang cukup volatile. Kali ini tertahan di area 0786-nya sedikit lagi. Teman-teman bisa entry di area 0786, kemungkinan besar akan ada pantulan dengan area taking profit sesuai Fibonacci di area 965 atau taking profit sebesar 2-5% cukup bisa ya. Tetapi jika dia nanti break area 800, teman-teman bisa lakukan cut loss dulu jika mengambil posisi di area 835 seperti itu. Selanjutnya ada saham SCMA, salah satu saham media MTech yang cukup valid dan menarik ya. Kenapa cukup valid dan menarik? Pada time frame 4 jam terdapat akumulasi di sesi 2 dengan indikasi
telah dimulai momentum dari sesi 2 dan volume bearishnya sudah mengalami pengurangan. Saya pikir saham HMA lagi kita pantau untuk besok ya. Bisa teman-teman lakukan entry di area 2040 sampai 2010 jika teman-teman belum ada, atau teman-teman bisa melakukan area entry di 1965 sebagai area kita lakukan buy on weakness seperti itu. Selanjutnya ada saham Atik, salah satu saham yang dinotis anggota Sobat Joker Trader dengan potensi dia membentuk pola, saya pikir penan atau symmetrical triangle, bukan ascending tetapi symmetrical mungkin saja, karena dia bisa buat pola seperti ini, symmetrical dengan potensi dengan cukup besar ya. Symmetrical ini masuk area entry di area 930 sampai 85. Bagi teman-teman yang tertarik bisa entry di area tersebut dengan potensi dia punya profit itu disampai 1195, 1375 dan 1685. Lakukan stop loss jika dia break area 810. Apakah ini bisa dimasukkan saham swing? Mungkin saja ya. Karena kalau kita lihat secara akumulasi ketika dia mengalami penurunan, terdapat distribusi cukup kecil dan dia mencoba break dengan volume besar tetapi tidak sampai, kemudian dia melakukan distribusi kembali dengan cukup kecil. Maka saya pikir indikasi seperti ini memang disengaja dan disetting untuk mengupayakan bensinnya cukup besar nanti di Kamis esok. Jadi saham Atik bisa kita perhatikan untuk esok hari ya. Sekian dulu untuk ulasan saham yang saya berikan. Itulah beberapa emiten yang lagi kita pantau untuk besok hari Kamis. Dan juga jangan lupakan saham edisi. Beberapa saham edisi juga sudah kita lakukan taking profit, dan juga beberapa saham juga masih berada di area buy on weakness seperti itu. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang saya sudah sediakan linknya di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.